Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bagaimana adab berjalan, tata cara berpakaian, kemudian makan dan minum. Nah, di sini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Mbak Lili, Mas Erik, dan saya sendiri Riza Dwi Arianto. Nah, kebetulan di sini saya menjelaskan subbab tentang makan dan minum, kemudian hikmah hablum minal alam. Nah, mohon maaf untuk hablum minal alam tadi di judulnya tidak tercantumkan. Nanti saya edit teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke adab makan dan minum menurut Islam. Yang bagaimana tuh adabnya itu yang baik dan benar? Yang pertama, sebelum makan dan minum ya harus membaca basmalah minimal. Nah, kalau lupa di tengah-tengah, baru ingat ada doa yaitu yang Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Itu doanya kalau di tengah-tengah baru ingat baca doa. Kemudian menjaga kehalalan makanan dan minuman. Ini harus menjaga, harus jelas makanan dan minuman dari mana atau bagaimana cara untuk mendapatkannya. Jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita minum yaitu barang yang belum jelas atau barang haram, alhamdulillah. Kemudian makan dan minum dengan duduk, ini yang sering teman-teman lupa ketika berjalan. Biasanya cewek-cewek kalau ngemil, nah itu sambil berdiri atau sambil jalan, ini tidak baik menurut kesehatan juga. Menggunakan tangan kanan, nah biasanya teman-teman yang kanan megang sendok, yang kiri megang lauknya, biasanya kerupuk. Nah ini biasanya cowok-cowok ini kebiasaan, atau pas lagi di warung. Nah ini sebenarnya tidak baik. Kemudian makan dan minum tidak berbicara. Nah ini ketika kita makan dan minum, alangkah baiknya kita tidak ngobrol. Kemudian tidak mencela makanan dan minuman. Nah ini yang sering kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika ada makanan yang asin, yang kurang manis, itulah kita sering mencela makanan, dan ini tidak dianjurkan Rasulullah. Maka bagaimana menurut Rasulullah? Ketika kita tidak suka makanan tersebut, maka hendaknya kita diam atau kita tinggalkan. Kemudian makan mulai dari pinggir baru tengah. Nah, paham ya? Jangan langsung sendok bagian tengahnya. Kemudian tidak meniup-niup makanan dan minuman. Nah ini kalau nasi atau apapun panas, ini tidak boleh ditiup. Nah ini tidak baik untuk kesehatan juga. Kemudian makan dan minum tidak terlalu kenyang. Nah ini biasanya kita kalau lapar ya, kalau makanannya enak ya kita gas sampai habis. Ini tidak baik menurut kesehatan juga dan tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Kemudian mengakhiri makanan dan minuman dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, next. Kemudian hikmah beradab Islami terhadap lingkungan, baik hewan dan tumbuhan. Nah, di sini hikmahnya apa aja ketika kita bersahabat dengan alam, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, ada manfaatnya lingkungan menjadi lebih sejuk, nah menjadi adem. Kemudian terhindar dari segala penyakit yang disebabkan oleh kerusakan alam. Nah ini contohnya pembakaran hutan, ini banyak asap-asap kemudian mengganggu pernafasan, itu juga disebabkan oleh kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian lebih nyaman dan tenang dalam menjalankan aktivitas. Nah kalau kita bersahabat dengan alam, suasananya menjadi sejuk, adem, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada salah satu hadis yang Rasulullah bersabda, yaitu yang artinya barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maksudnya tanah gersang kemudian ditanami tumbuhan, maka dengannya ia mendapatkan pahala baik
pahala ganjaran, dan kemudian bisa diartikan yaitu buahnya nanti kelak yang ditanam itu. Dan apa yang dimakan oleh binatang liar, maka dengannya ia mendapat pahala. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Nanti kurang lebihnya mohon maaf jika kurang jelas, mohon ditanyakan ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.